Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Canon bakal ngejelasin tentang brand diversity yang telah kita buat untuk mata kuliah brand management untuk kali ini. Bisa di next. Berikut adalah tim kami, ada Andrew Christopher, saya Muhammad Akbar Puroso, ada Atasena dan juga ada Rifa Ifat. Bisa di next. Oke, untuk brand central idea. Jadi pertama-tama Canon ini punya arti sebagai kitab suci dan kriteria atau standar penilaian. Ini secara efektif menangkap semangat korporat Canon yang bertujuan menetapkan standar global untuk teknologi dan layanan canggih sekaligus menjadi kriteria dalam industri yang dicita-citakan oleh orang lain. Bisa di next. Oke, berikut adalah identity logonya dari Canon yang sudah berubah-ubah gitu. Kalau misalnya kita lihat ada sapuan dalam bentuk C-nya itu terus ada sampai Canon untuk saat ini sampai di 1974 sampai saat ini. Bisa di next. Nah, Canon mempunyai slogan gitu, namanya Delighten You Always. Frasa ini bisa berarti selalu membuatmu puas. Canon diharapkan dapat memberi kepuasan bagi penggunanya melalui segala keunggulan yang ditawarkan. Tagline Delighten You Always juga bisa berarti selalu mencerahkanmu. Ditambah lights, bisa jadi cahaya, menyala, atau cerah. Ini juga berarti bahwa Canon memberi sesuatu untukmu. Kata you atau kamu di sini berarti konsumen, pemilik kamera, model maupun orang secara umum yang melihat hasil jepretan lewat kamera Canon. Bisa di next. Acres brand personality. Next. Oke, ini kita ambil dari Canon brand personality yang menurut berdasarkan Acres. Jadi competence, satu dari label, membina hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta dengan pemerintah, daerah dan lingkungan. Successful sudah menjadi top of mind di kalangan kamera-kamera DSLR lainnya. Excitement, kita ambil sini up to date. Teknologi yang berkembang mengikuti zaman. Bisa di next. Lalu dari brand personality tadi ada brand extension yang bakal dijelaskan oleh Atasena. Oke, selanjutnya berikut ini adalah sub-brand dari Canon sendiri. Nah, di sini Canon Plus menjadi salah satu sub-brand yang akan dilaunchingkan oleh pihak Canon. Berikut ini mock-up-nya. Oke, setelah mockup tadi, kita akan mengenalkan Canon Plus lebih jauh. Nah, di sini ada why-nya. Why-nya itu memudahkan konsumen atau menjadi sarana menjalin hubungan antara brand dengan konsumen. Nah, selanjutnya where-nya itu Canon dapat diunggah ataupun di-download di App Store dan di Play Store. Nah, what-nya sendiri, Canon Plus adalah sub-brand dari Canon yang merupakan all-in-one app. Untuk who-nya, aplikasi ini dikhususkan memang untuk pengguna produk Canon. Dan when-nya, aplikasi ini rencananya akan diluncurkan pada tahun 2022. Untuk how-nya, Canon ingin dikenalkan lewat berbagai website Canon, email after sale, dan ditampilkan di tempat gerai yang menjadi mitra-mitra Canon. Nah, big idea sendiri, Canon ingin memberikan wajah baru untuk pasar yang lebih spesifik, yakni generasi muda yang penuh kreativitas serta inovasi. Nah, tercipta ini sebagai jawaban para pengguna Canon yang merasa kurang bebas untuk melepaskan ide-ide mereka dalam dunia fotografi. Dengan fitur-fitur yang ada, diharapkan ini dapat membantu konsumen untuk lebih kreatif lagi. Nah, before Canon Plus, aplikasi yang berbeda untuk kebutuhan fotografi. Fitur yang terbatas, Canon Camera Connect, ataupun Canon Print Service hanya berfungsi sebagai remote. Canon juga memiliki aplikasi editing, namun hanya download sebagai aplikasi berbeda di luar kamera Canon Connect. Nah, setelah adanya Canon Plus hadir memudahkan pengguna Canon dalam setiap kebutuhan, baik itu print maupun fotografi, dan juga fitur yang lengkap dalam satu aplikasi, dan memiliki kelebihan untuk menyediakan daftar gerai Canon terdekat dan kebutuhan servis tanpa perlu mencarinya di Google. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk brand diversity sendiri, kita memilih brand extension. Strategi pengembangan ini menggunakan nama brand yang sudah ada dan dikenalkan oleh konsumen untuk tujuan memunculkan produk baru. Strategi brand extension ini dinilai sesuai dengan Canon Plus sebagai produk turunan yang berbeda. Lanjut.
Untuk brand portfolio manajemennya sendiri itu ada brand message house-nya dan menggunakan umbrella marketing, core 1, 2, dan 3-nya, dan ada validation support. Karena ini merupakan satu terobosan baru dalam produk Canon. Canon Plus ini juga memiliki tagline more excitement than ever. Dengan ini membuat sebuah persona dengan big ideas baru, fresh, dan bersemangat. Next. Untuk umbrella marketing sendiri kita memanfaatkan togetherness dan up to date. Sesuai dengan togetherness itu ada kebersamaan, itu ada membuat sebuah kalangan dapat berteman dengan karena ada fitur community, dan up to date sendiri itu terkini untuk memberikan informasi terbaru di setiap fitur di aplikasinya. Next. Dan core message ada 3, itu ada inovatif, selalu membuat puas, serta memiliki simplicitas. User friendly, memudahkan pemakai untuk orang awam, dan accessibility, itulah semua orang dapat berpartisipasi dalam aplikasinya. Lanjut. Untuk validation and support sendiri, ini ada 5. Yaitu Canon Plus bisa membuat layanan terjamin karena memiliki garansi resmi. Canon Plus memberikan informasi before buy. Canon Plus dapat mudah dan efisien menyampaikan suatu tips dan triks tentang foto dan videografi. Canon Plus juga memiliki forum komunitas yang tadi saya bilang tadi. Lalu Canon Plus bisa memberikan informasi terkait katalog dan juga akan tempat service terdekat dari lokasi kita sekarang. Next. Oke, boleh Riva. Nah, selanjutnya ada brand diversity strategy. Untuk strategi kita memakai sub-brand karena Canon sebagai brand berperan sebagai penggerak utama Canon Plus. Canon Plus sendiri hadir untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun calon konsumen terhadap brand Canon. Canon Plus juga berperan sebagai upaya activation dan appreciation. Ini ada mock-up untuk halaman depan dari aplikasi Canon Plus. Selanjutnya apa aja sih yang ada di dalam aplikasi Canon Plus? Nah, yang pertama itu sebagai kelebihan, Canon Plus ini memiliki pencarian tempat servis, di mana kita nggak perlu lagi nge-Google untuk mencari tempat servis terdekat dari Canon. Nah, selanjutnya ada katalog berbagai produk. Nah, ini ada katalog ini berisi harga dan juga deskripsi tentang produk dari kamera hingga printer. Nah, selanjutnya ada forum komunitas antar sesama Canon, di mana mereka bisa saling berinteraksi dan juga memberikan opini terhadap produk Canon. Nah, karena Canon Plus ini berfokus kepada kamera, kita juga menyediakan fitur berupa update seputar fotografi dan juga tips dan trik fotografi dan videografi. Ini ada bagian dalam mock-up-nya, ada tips and trik, terus ada pencarian, terus ada katalog. Masih sama, bisa dilihat ini ada katalognya, terus ada juga community forum. Kesimpulan dari presentasi kami adalah Canon Plus sebagai brand extension sudah sesuai dengan brand sentral Adia Canon. Canon Plus cocok dengan brand personality Canon seperti sebagai berikut. Yang pertama, reliable, karena Canon Plus bertujuan untuk membuka hubungan baik dengan consumer Canon melalui servis dan kemudahan yang ditawarkan. Terus successful karena Canon Plus dapat mengembangkan kesuksesan dari Canon. Terus up to date, di mana Canon Plus ini menggunakan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, brand diversity Canon Plus sebagai brand extension dinilai sudah sesuai dengan Canon Plus sebagai produk turunan yang berbeda dengan produk Canon yang ada saat ini. Sub-brand yang dipilih juga Canon sebagai brand berperan sebagai penggerak utama Canon Plus. Canon Plus ini hadir untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun calon konsumen terhadap brand Canon. Sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya.